mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Bisa tadi ceritakan, dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tidak setuju Pak soal geser gitu ya, karena kan salah satu program prioritas. Kalau uangnya nggak bisa serap, nggak setuju. Dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang oke, boleh dia bagus. Justru kita mau membantu MBK biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau emang bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Oke, lagi? Oke, next. Makanan lagi. Bayang jilbab dulu ya sebentar ya. Kemarin? Ya, dulu semuanya. Antisipasi. Potensi pasti ada, tergantung bank ya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1.000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Bisa tadi ceritakan, dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Saya nggak tahu. Kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit, ada juga kredit fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu. Kan sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Nanti kan ini, saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas dan antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Baru sangka. Apa? BPR apa? Baru pembangunan. Oh, itu kan gak ada hubungan sama uang saya nggak masukin ke PPR. Mana sih? Saya masukinnya kan bank-bank 5 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bangkrut itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Oh, Anda hubungannya ke sana. Baik kok Pak, baik hati. Baik berarti dan berdiri tinggi. Ya, terkait Perpres 79 yang terkait kenaikan gaji ASN dan pejabat itu nanti akan mulai kapan ya Pak? Betul. Iya, saya nanti aja Pak. Saya belum tahu itu Mbak, jadi saya nggak bisa jawab. Saya pelajari dulu ya. Disimpan ya awalnya. Berarti saya naik gajinya kalau gitu. Ya, Pak. Wah, boleh juga nih. Sial anjing nih. Mana? Ya, disimpan dulu ya Mbak. Saya belum tahu. Tanya lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain ada kan? Kalau nggak Bapak Menteri harus sudah ditunggu. Itu satu lagi Pak. Oh, udah dia rajin nanya nih. Kok di sana di sini loh? Oh di Ada sumbangan Pak saya Pak. di sana loh. Pandangan saya begini. Kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti?
itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nyelundupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya, sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita hindari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Itu udah berapa? Jilid kedua yang udah keluar? Udah. Udah 2 kan? Ya. 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ. Untuk yang impor ilegal, Pak, jadi persoalan dunia usaha itu banyak mereka menganggap ya banyak insentif bagi dunia usaha. Saya kan ada tarif kebijakan tarif Pak yang skema ini kita yang 0%. Dunia usaha itu Mungkin ada evaluasi atau kebijakan baru Pak? pada dasarnya kalau dunia usaha itu kalau bisa gratis, kalau dapat duit dia akan minta. Apa yang kita lihat yang fair seperti apa seperti di mana kalau ada pajak dia bayar pajak, kalau ada tarif dia ada tarif, tapi harus fair. Nanti saya akan ketemu mulai minggu depan ketemu dunia usaha mungkin Pak Kadin, Apindo dan lain-lain. Saya akan lihat seperti apa sih produknya. Rasanya sih hampir sama dalam beberapa tahun nggak berubah. Saya pernah dengar juga keluhan mereka 10 tahun 20 tahun lalu belum diadres dengan benar mungkin. Kita sekarang berbeda. Kita akan address dengan cepat masalahnya apa, apalagi di tengah persaingan global ini. Kalau Anda bersaat sekarang tuh persaingan global tuh bukan di pasar global aja, tapi di pasar sini juga langsung, karena kita head to head langsung dengan perusahaan asing di dalam negeri. Apalagi kalau ada banyak penyelundupan. Jadi pertama kita akan beres itu yang penyelundupan yang palsu-palsu, yang yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu. Itu kan kalau saya tanya ke Dubai gimana? Ya ada yang masuk lewat pelabuhan kecil, pelabuhan itu, tapi saya pikir bisa deteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja. Terus kalau tarif, nanti kita lihat juga seperti apa. Tarif bedanya seperti apa sih yang dialami oleh pengusaha itu. Kalau cuma di atas angka aja dan hanya segitu, rasanya pengusahanya cukup bisa menerima. Kan pasti mereka ngomong tambahan yang nggak jelas kan. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau kita lihat di pasar global ya, misalnya Cina kan barangnya canggih-canggih. Dia ada kredit ekspornya loh. Setahu saya, kata orang sana ya, ekspor mereka tuh setiap ekspor dapat 15% subsidi dari pemerintah. Kita nggak melakukan hal itu, tapi kan kita lihat kalau barang itu masuk ke kita anggap dumping lah, kita bagaimana? Sehingga kita bisa melakukan hal-hal tertentu untuk mengurangi membanjirnya barang-barang ilegal. Ya itu legal ya. Kalau legal masih banyak juga yang ilegal kan. Itu yang legal kan bisa begitu nih. Legal gimana? Itu biaya cukai kan ada tuh katanya. Saya belum cek sana ya. Ada green line, jalur hijau, jalur merah, jalur hijau nggak pernah sekarang kan. Kita akan randomize, cek secara random. Jadi yang hijau juga harus hati-hati juga nanti. Jadi pada dasarnya ketika ada masalah, misalnya di penyelundupan, di barang palsu dan lain-lain, ya polisinya yang address yang mengatasi itu, bukan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kita lebih tepat sasaran sedikit.